Perkenalkan, nama saya Sopandi dari Sopandi Tech. Saya Muhammad Nur Fauzi, biasa dipanggil Oji, dari desainer dan programmer di Sopandi Tech. Jadi kita itu mungkin bukan perusahaan ya, tapi lebih ke UKM. UKM di bidang otomotif, khususnya roda 2, terus bergeraknya di kayak aksesoris, kayak mungkin performance part juga sekarang udah mulai gitu. Latar belakang dulu awal Sopandi Tech itu 2019 ya Mas. Dulu sejak COVID, terus anjuran program pemerintah itu kan PPKM. Dulu saya iseng-iseng karena punya satu unit mesin bubut yang kecil. Dulu itu dapat jual motor modalnya, beli mesin bubut kecil. Saya coba bikin suatu produk dan dijual online. Ternyata ya alhamdulillah respon pasarnya bagus gitu. Makanya dari situ saya semangat terus mengembangkan dari yang sebelumnya bubut manual, pekerjaan reguler gitu kan, bikin produk. Lebih tepatnya produknya dulu waktu pertama kali itu bubut kirian Mas, CPT. Jadi saya beli rumah runner itu di custom ya, tujuannya untuk meningkatkan performa, sama mangkok rumah runner juga kita custom, sama tujuannya buat dihadir performa juga. Saya coba produksi agak banyak gitu kan, jadi beli custom standar, beli bahan standar, kita custom, kita jual di online gitu aja. Sampai mungkin saat ini juga itu merupakan salah satu produk reguler kita selain produk CNC nih gitu. Mungkin kalau di bidang otomotif ya, karena saya ada passionnya di bidang otomotif ya. Mungkin dari sejak SMP juga saya senang gitu, cuman ya mulai saya seriusin itu awal 2020 lah, akhir tahun 2019 saya mulai buka usaha ini, itu mulai saya seriusin ya sejak saat itu sampai sekarang. Kalau untuk perkembangan produksi jauh ini ya alhamdulillah cukup baik, malah cenderung meningkat mungkin, apalagi untuk produk CNC ya. Jadi dia untuk CNC memang baru 5 bulan terakhir ini memang alhamdulillah sudah mulai beroperasi 3 shift 24 jam. Jadi memang untuk produksi pun di bidang CNC yang saya tekuni di situ alhamdulillah sudah mulai berkembang, mulai banyak produk dan mulai lumayan ya terjual. Potensi CNC. Kalau emang saya pribadi kan latar belakangnya nggak ada di teknik ya kan, saya cuma lulusan otomotif, nggak ada latar belakang sama sekali di teknik. Jadi dulu kesannya ya CNC itu rumit gitu kan, ya nggak mungkin lah, maksudnya nggak bisa sampai punya CNC di workshopnya gitu. Kalau suka kan ya mungkin karena pertama harganya juga miliaran, terus kedua juga listriknya gede gitu kan. Kalau suka bukan listrik gede itu sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin dulu kalau untuk beli CNC. Nah tapi kalau sekarang mungkin karena ada dari gede, rakitan lokal, terus ya harga sudah terjangkau untuk UKM ya. Jadi alhamdulillah sekarang ya bisa mewujudkan impian saya untuk memiliki mesin CNC. Mungkin untuk produksi setelah 15 per mil itu sangat potensi ya kelihatannya, karena mungkin produk CNC ini sangat banyak sekali diminati pada peminatnya. Dan memang kualitasnya menggunakan Supermil ini ternyata tidak semengerikan itu ya, tidak semengerikan sebelum kita tahu CNC itu seperti apa. Karena dulu cukup simple, mikirnya ya CNC itu mesin rumit gitu kan, harus banyak perhitungan ini itu, ternyata ya tidak sesaham yang kita modal untuk digunakan. Bayangkan dulu bergerak. Ya alasan paling utama ya mungkin ya emang karena terjangkau. Pertama ya terjangkau, terus mungkin after salesnya sama responnya. Misalkan ada apa-apa, kita itu langsung troubleshooting, hampir segala pelayanan langsung secara video call. Kita didampingi untuk menganalisa apa yang sedang terjadi ketika mesin itu mengalami error ya, seperti itu. Cukup simpel, mudah dipahami, dan memang untuk sebagian dari operator kami yang memang untuk bahasa memang sangat membantu. Ada beberapa pengoperasiannya menggunakan bahasa Indonesia, itu cukup membantu ya, memudahkan.
Untuk upsell cukup responsnya, kita sekarang udah sistemnya WhatsApp dan cukup welcome dari engineer mekanik ya. Iya, mekanik masih dari Detek itu cukup respons, jadi cukup baik pelayanan. Ya mungkin proses pelatihannya baik, cuman ya mungkin kalau untuk misalkan pemula seperti saya dulu, jadi mungkin lebih enaknya dibanyakin praktek dulu ya Pak. Ya kadang-kadang kita kan mungkin langsung belajar program tapi nggak tahu di lapangan seperti apa, terus langkah kerja seperti apa. Kalau misalkan kita dibarengi teori sama praktek, kayak nggak kebanyakan di kelas gitu sama di lapangan tuh biar lebih gampang dipahami. Itu aja sih mungkin ada Ya sama. Jadi mungkin lebih enaknya di awal itu ada pelapangan dulu ke lab, balik lagi ke kelas, baru ke lab lagi gitu. Kalau untuk dari pelayanan itu udah oke ya, udah good respon juga. Tapi kalau untuk trainer mungkin ya itu kita minta pengennya sih mungkin kalau buat trainer dibagi ya. Jadi yang lab itu ada di awal, baru balik lagi ke kelas untuk dibahas. Seperti itu mungkin sama mungkin masukannya cepat-cepatnya rilis itu yang CNC buat kan buat cepat rilis ya still engineer jadi dulu jangan takut untuk mencoba ya, karena mungkin sekarang memang sistem juga sudah lebih mudah, secara pemesanan juga ada sekarang dari Detek lebih terjangkau juga. Yang mungkin untuk UKM khususnya di bidang teknik industri atau di bidang otomotif juga jangan mau ketinggalan Cep. Iya. Karena mungkin CNC di Indonesia juga sekarang ya alhamdulillah ada pionirnya, terus ada produk lokal, harganya terjangkau, ya mungkin itu potensi banget ya. Terus jadi ya jangan jadikan keterbatasan kita nggak menit CNC itu meninggalkan kreativitas. Jadi alasan untuk tidak berinovasi gitu ya. Di masyarakat Indonesia khususnya pemuda-pemuda ya, punya kreativitas yang tinggi, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Terus ada tambahan mungkin ya harus optimis gitu. Bahkan negara Indonesia itu ya mungkin dari anak-anak mudanya, mungkin dari UKM-nya juga sebetulnya sudah mampu gitu untuk bersaing di era digital seperti ini gitu. Jangan ngandelin produk luar aja gitu. Kita harus tahu bahwa produk yang Indonesia kita buat juga itu udah bisa bersaing, sudah bersaing lihat buat bersaing di lapangan tentunya. Dunia kerja dan industri atau otomotif mungkin lebih spesifiknya. Mungkin dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Detek Automation telah memfasilitasi pemuda seperti saya, pemuda kreativitas yang bisa memfasilitasi untuk misalkan kan kayak Leji itu senangnya gambar gitu kan. Terus ya dengan adanya Detek itu jadi yang apa kita bayangkan, apa yang kita imajinasikan, gambarkan bisa dimanufaktur menjadi suatu benda yang nyata gitu. Yang mungkin sangat berperan sekali kan dengan adanya CNC yang sebelumnya kita cuma sketch gambar-gambar terus bingung nih mau dimanufaktur dengan cara apa, ya mungkin salah satu jawabannya dengan CNC gitu kan ya. Dan barang itu bisa dipakai bahkan bisa dijual dan menghasilkan hasil PR seperti itu kayaknya. Terima kasih untuk menjadi salah satu pionir inovasi di Indonesia khususnya CNC, karena saya juga sempat lihat di YouTube-nya Detek, katanya emang CNC itu adalah salah satu indikator kemajuan negara gitu. Kalau misalkan di Indonesia mau jadi negara maju sebetulnya udah siap gitu. Cuman negara maju itu kan negara yang produktif gitu. Jadi ya apa-apa kita bikin sendiri, pakai sendiri, bahkan kita bisa ekspor, itu kan lebih bagus ya hasil produk sendiri. Ya itu optimis sekali gitu. Indonesia mungkin 2 atau 5 tahun ke depan juga udah jadi negara maju gitu. Kalau misalkan banyak inovasi yang terus kita buat, terus anak mudanya emang bersemangat untuk terus maju gitu kan. Ya mungkin harapannya juga untuk Detek, untuk terus bentuk harus kayak UKM itu terus berkarya, terus ya jangan jadikan alasan lapangan pekerjaan itu sebagai alasan untuk tidak berkarya. Kalau kita misalkan susah untuk cari kerja, buat lapangan pekerjaan dengan cara apa ya, mungkin dengan cara berinovasi. Ya buktinya
yang Savanditech lakukan juga seperti itu. Mungkin alhamdulillah sekarang udah hampir 33 karyawan ya sekarang ya, alhamdulillah. Ya latar belakangnya enggak semua juga sampai kuliah gitu latar belakangnya. Ya mungkin selama kita mau belajar, bukan berarti pendidikan itu nggak penting, tapi selama kita mau belajar, mau berinovasi, pasti ada jalan. Pasti ada jalannya.